Konstelasi politik mulai dinamis seiring safari politik yang gencar dilakukan partai-partai. Dalam seminggu, Ketua Umum Partai Golkar menggelar pertemuan dengan beberapa ketua umum partai, mulai dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Golkar tengah menggagas koalisi besar dengan menggandeng sejumlah partai, salah satunya PKB. Berapa besar peluang koalisi besar yang digagas Golkar ini akan terwujud? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan politisi Golkar Nusron Wahid. Selamat sore, Cak Nusron. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Wasekjen PKB Saiful Huda, selamat sore Mas Huda. Salam Mbak. Oke. Nusron, selamat sore. Dan kami masih menunggu bergabungnya Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda yang sebentar lagi akan bergabung. Saya mau ke Golkar terlebih dahulu, Cak Nusron. Dalam beberapa hari terakhir, Golkar gencar menggelar safari politik, bertemu Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo, kemudian Ketua Umum Demokrat AHY, hari ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Apakah Golkar memang betul-betul serius sedang menggagas pembentukan koalisi baru di luar KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Ini kan silaturahmi biasa, silaturahmi syawalan halal bihalal. Ya kan, belum bicara serius. Tapi namanya karena kita ini insan politik, maka setiap gerakan pasti ada efek daripada politiknya. Nah, karena itu Partai Golkar sangat serius untuk menggarap koalisi besar, yang intinya koalisi ini ingin menjadi koalisi alternatif dan poros alternatif di tengah-tengah pertarungan antara sebelah kanan dan sebelah kiri yang sangat dianggap. Partai Golkar ingin mengakhiri fragmentasi politik, aliran yang sangat kental yang terjadi pada 2 kali pemilu, yaitu pemilu tahun 2014 dan tahun 2019, di mana ada fenomena cebong, ada fenomena kadrun, ada fenomena macam-macam. Ini kita ingin akhiri. Nah, salah satu mengakhiri itu adalah Golkar ingin menggagas koalisi besar, koalisi rekonsiliasi nasional, koalisi nasional bersama, bangsa bersama, yang tidak terjebak pada politik fragmentasi, baik politik aliran, politik identitas, dan sebagainya. Karena itu langkah-langkahnya ketemu di momen Syawal ini selain halal bihalal ya tentunya dalam rangka untuk menjalin komunikasi yang sebangun dan seiring dengan gagasan tersebut. Oke, Cak Nusron, poros alternatif ataupun koalisi poros tengah begitu ya, yang tidak ke kiri ataupun tidak ke kanan, apakah artinya tidak akan menyertakan koalisinya Anies Baswedan dan juga koalisinya PDI Perjuangan ataupun koalisinya Gerindra, begitu? Nah, kami tidak anti terhadap kelompok satu dengan anti terhadap kelompok lain, tidak. Tidak anti Anies Baswedan, tidak anti Ganjar Pranowo di PDIP, apalagi anti terhadap Pak Prabowo, tidak. Tapi bisa jadi kita ingin bersama-sama menjadi koalisi atau poros alternatif, yang itu setidaknya saat ini sudah terbangun ada 3 partai, yaitu Golkar, PKB, dan Gerindra, dan kita masih menunggu dengan karena P3 sudah mengumumkan ikut Pak Ganjar Pranowo. Sebetulnya kita berharap PAN itu masih komitmen dengan KIB, dan kami yakin PAN juga P3 meskipun sudah mengumumkan, tapi kita yakin selama belum daftar kepada KPU segala potensi dan kemungkinan masih bisa terjadi, dan karena itu kita optimis bahwa koalisi besar ini akan solid 5 partai mendatang, minimal 5 partai mendatang. Oke, jadi minimal 5 partai dalam koalisi besar ini ya? Ya. Berarti Golkar, PKB, yang 3 di mana ini? Kira-kira kalau PDIP kan sudah sama P3, Gerindra, kemudian? Gerindra. PAN, satu lagi. Sama P3 kan belum tanda tangan sampai KPU.
kan masih terikat tanda tangan dengan KIB. Oke, jadi artinya koalisi besar ini meleburkan KIB dan KKIR. Anda ingin mengatakan begitu ya? Ya kurang lebih begitu. Iya, tapi P3 kan sudah mau pentandatangan kerjasama politik dengan PDIP begitu. Jadi kalau misalnya P3 ke PDIP, ini koalisi besarnya hanya 4 partai. Ya, kan masih banyak partai yang lain. Masih ada Nasdem, masih ada Demokrat. Nah memang Pak Ketua Umum Pak Erlangga ketemu Pak SBY ke Demokrat kan juga dalam rangka pacaran juga kan. Oke, artinya melirik juga dari koalisinya Anies Baswedan ya. Nasdem, Demokrat dilirik juga, ditawari juga untuk bergabung dalam koalisi poros tengah ini. Insya Allah begitu. Oke, Cak Nusron, kami dengar bukan melirik, Mbak, mengajak. Ya, menawarkan. Oke, Cak Nusron, kami dengar Golkar gencar menawarkan Erlangga sebagai cawapres Prabowo. Kemudian Pak Erlangga juga menawari Demokrat agar AHY menjadi cawapresnya Pak Erlangga, alias maju sendiri jadi Erlangga AHY. Kemudian Golkar juga menawari Erlangga Mohaimin. Pak Caimin ditawari sebagai cawapres. Ini Golkar mengaku tengah kesulitan mencari pasangan maju Pilpres 2024 karena ini tawarannya kemana-mana nih. Emang Mbak tahu pembicaraan itu dari mana? Saya yang di dalam, Pak Uda yang di dalam nggak ada pembicaraan begitu kok. Oke. Informasi yang kami dapatkan bahwa ketika bertemu di Cikeas ada penawaran dari Pak Erlangga kepada Pak Mas AHY untuk menjadi cawapres. Kemudian sebelumnya Caimin juga ditawari. Kesimpulannya informasi yang tidak valid. Jadi tidak ada tawaran itu ya, tidak ada tawaran dari Golkar ataupun dari Pak Erlangga kepada partai-partai itu untuk menjadi cawapres. Setiap pertemuan belum ada pembicaraan itu. Pokoknya soal pembicaraan masalah siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden itu sama-sama sudah sepakat mutlak menjadi hak prerogatifnya masing-masing ketua umum. Nah, tugas kita adalah membangun kerjasama bagaimana tukar-menukar memorandum understanding cara pemenangan nanti setelah akan kita bersama-sama tersebut. Oke, tadi dibantah ya oleh Cak Nusron bahwa memang tidak ada tawaran begitu. Tapi saya ingin tanya, Mas Huda, memang betul tidak ada tawaran kepada Ketua Umum Anda, Muhaimin Iskandar, sebagai cawapresnya Pak Erlangga? Karena tadi pada saat konferensi pers itu Ketua Umum Anda, Caimin, sudah memberikan kisi-kisi simulasi. Apakah itu kemudian Prabowo Imin, atau Prabowo Mohaimin, ataupun Prabowo Erlangga, atau Erlangga Mohaimin. Artinya simulasi-simulasi itu sudah disebutkan langsung oleh Ketua Umum Anda. Jadi PKB tidak pernah ditawari jadi cawapresnya Pak Erlangga ini? Mas Huda. Silaturahmi Lebaran tadi, Mbak. Sama disebutkan oleh Pak Nusron tadi, silaturahmi Lebaran. Yang kedua, kita hargai, kita hormati inisiatif dari Pak Erlangga beserta teman-teman pengurus Golkar untuk terus menginisiasi, mendinamisasi politik ini dengan berbagai bentuknya tentu. Pak Erlangga keliling ke berbagai pihak. Saya kira semangat untuk tidak lagi boleh terjadi polarisasi politik sebagaimana 2019, supaya tidak ada lagi pengkotak-kotakan pada level masyarakat, kita apresiasi siapapun dan dari manapun inisiatif itu. Itu termasuk yang menjadi komitmen PKB selama ini. Mas Huda. Kenapa kami membangun poros koalisi dengan Gerindra? Salah satunya karena kita tidak ingin hanya ada dua pasangan dalam Pilpres 2024. Kita ingin semakin banyak figur yang bisa maju dalam Pilpres, akan semakin baik untuk kesehatan demokrasi kita ke depan. Oke, jadi PKB semangatnya adalah semakin banyak calon begitu ya. Tapi tadi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah kemudian PKB dapat tawaran dari Golkar agar Muhaimin Iskandar jadi cawapresnya Pak Erlangga? Padahal tadi Ketua Umum Anda dalam konferensi pers sudah mengatakan simulasi-simulasi pasangan loh. Sifatnya masih diskusi yang perlu diturunkan pada level yang khusus begitu diskusinya. Jadi itu semacam lemparan wacana, isu yang supaya sekali lagi semangatnya kita ingin
jangan sampai ada hanya 2 calon pasangan dalam Pilpres 2024. Simulasi yang disampaikan oleh Gus Muhaimin semangatnya supaya tidak boleh ada jalan kebuntuan, terlebih-lebih di mata kami kalau hanya ada 2 calon presiden, itu kebuntuan politik 2024. Ya. Oke, Mas Huda, tapi kalau misalnya ada tawaran, PKB tertarik nggak dengan tawaran agar berpasangan Erlangga Muhaimin? Masa nggak tertarik dengan tawaran itu? Golkar kan partai besar. Tentu sebagai sebuah tawaran ya kita apresiasi, kita sampaikan nanti kepada para kiai, para ajengan, kepada kader dan pengurus simpatisan PKB. Apakah tawaran ini bisa diambil sebagai jalan dalam rangka untuk pemenangan dan kemajuan Indonesia ke depan? Ya pasti. Jadi sekali lagi kalau ada tawaran pasti akan kita diskusikan. Baik. Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking sudah bergabung. Ini kita bicara bagaimana manuver Partai Golkar menggagas koalisi besar. Dalam 1 minggu kemudian Partai Golkar menggelar pertemuan ataupun safari politik dengan banyak ketua umum partai, dengan Pak Prabowo, Muhaimin Iskandar dan juga AHY. Yang kami dapat informasinya sebetulnya Pak Erlangga menawarkan menjadi cawapresnya Pak Prabowo, atau Mas AHY jadi cawapresnya Pak Erlangga, atau Gus Muhaimin menjadi cawapresnya Pak Erlangga. Apakah kemudian Mas Hanta melihat bahwa manuver Golkar membentuk koalisi baru di luar KIB dan KKIR ini karena memang kesulitan mencari pasangannya Pak Erlangga dalam kontestasi Pilpres 2024? Ya, Rifana, kalau koalisinya adalah koalisi kandidasi, sekedar mengusung percapresan, pasangan capres-cawapres, saya kira Golkar posisinya sangat strategis ya. Dia bisa menjadi kebutuhan komplementer untuk melengkapi sebuah koalisi. Golkar dengan PKB sudah cukup, Mas Nusron dan sudah bergabung itu sudah cukup. Tinggal siapa capres-cawapres. Golkar dengan Nasdem juga bisa, kalau kita bicara koalisi perubahan, Golkar dan Demokrat juga sudah cukup. Dan PKB juga termasuk kalau dengan partai mana. Tetapi di luar itu, semua partai menurut saya juga mengkalkulasi potensi kemenangan. Bahwa betul setiap partai menginginkan insentif politik elektoral, kotel efek untuk mendapatkan dampak kepada partainya, tapi juga peluang kemenangan. Nah, seperti Nana katakan tadi, karena itu yang paling mungkin berkoalisi dengan Golkar dalam hal ini, aspirasi menjadikan Mas Erlangga Hartarto untuk menjadi cawapres misalnya, itu mungkin akan menjadi prioritas. Nah, dari dinamika yang sedang bergerak ini kalau saya lihat pergerakan yang dilakukan 2 partai ini masih dalam suatu benang koalisi besar ya, atau yang mengusung Prabowo. Nah, realitasnya hari ini Rifana ada 3 pusaran koalisi itu berpusar pada kekuatan elektabilitas. Kalau kita bisa capres, ada 3 potensi sekarang, Prabowo, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Nah, kalau secara 2 partai ini saya melihat lebih besar potensinya sedang bergerak melakukan bagian dari porosnya Prabowo Subianto. Meskipun bisa terpental kemana-mana dari berbagai perspektif. Misalnya pergerakan Golkar bertemu dengan Demokrat, dengan Nasdem. Bisa juga Erlangga menjadi Anies. Tapi lebih kuatnya saya lihat memang ada potensi mengajak bergabung ke dalam koalisi besar yang ingin dibangun oleh Erlangga, Golkar, PKB dan Gerindra ya saya kira. Nah, cuma dari partai ini nanti ada komplikasi politiknya, ada tantangan, kerumitan politik yang muncul ketika menentukan cawapres. Kalau capresnya terlalu rumit untuk memprediksi bahwa pastilah Prabowo Subianto karena elektabilitasnya. Nah, cawapresnya ingin mengincar posisi yang sama, Erlangga membidik posisi cawapres juga. Belum lagi nama-nama di luar ketua umum partai ini. Nah, ini jadi saya kira tantangannya. Nah, koalisi besar dalam makna ini saya kira koalisi pendukung Prabowo minus PD Perjuangan dan P3. Nah, bisa 3. Apakah nanti mereka akan berhasil melepaskan salah satu partai yang mengusung Anies Baswedan, kemudian skenario yang muncul bisa jadi seperti yang kita duga skenario all the president means, hanya 2, Ganjar dan Prabowo, tapi bisa jadi akan ada 3, Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan, atau yang ketiga tadi ada potensi yang harus kita buka meskipun peluangnya belum begitu besar, ada poros baru yang muncul di luar capresnya Ganjar, di luar Prabowo, di luar Anies. Nah, ini yang
yang di luar yang lebih ekstrim ya muncul seorang capres meskipun potensi yang terakhir menurut saya tidak begitu besar. Oke, saya mau ke Cak Nusron. Cak Nusron, kerumitan tadi yang disebutkan oleh Mas Hanta ya, ketika kemudian koalisi besar ini adalah koalisi penyokong Prabowo Subianto. Nah, untuk menentukan nanti siapa yang jadi cawapresnya, karena tadi Cak Imin mengincar posisi yang sama, Ketua Umum Anda mengincar posisi yang sama, bagaimana kemudian nanti bisa duduk bersama untuk menyelesaikan kerumitan ini dalam pembentukan koalisi besar, Cak Nusron? Gini ya, Pak Hanta ini kan pengamat. Hmm. Yang namanya pengamat kan memang harus membuat skenario dan mendramatisasi seperti itu memang biasa. Oke. Yang terjadi di lapangan nggak rumit-rumit gitu amat. Hmm. Pasti nanti akan pada akhirnya ini akan indah pada saatnya. Hmm. Yang namanya proses negosiasi partai politik antar ketua umum berbicara untuk menentukan ini, menentukan itu pasti pada saat limit waktu tertentu pada saatnya pasti akan beres dengan selesainya formula-formulanya. Yang disampaikan oleh Pak Hanta Yuda ya bisa jadi kejadian seperti itu bisa. Namanya juga politik kan sama saja bisa terjadi sebagaimana tadi simulasi yang disampaikan oleh Pak Muhaimin yang kamu sampaikan tadi bisa Pak Prabowo Erlangga. Tiba-tiba ketika itu diputus, disampaikan Pak Muhaimin menerima, selesai, langsung jalan. Atau ternyata ketika sodokan Pak Prabowo Erlangga, ternyata Pak Muhaimin tidak menerima, ya berarti buntu. Ketika buntu berarti masih ada putaran lagi, ada masuk yang lain lagi. Saya kira ini adalah suatu hal yang biasa, tapi sekali lagi yang namanya politik, pada saat yang tepat pasti akan tercapai kesepakatan-kesepakatan. Dan pertemuan-pertemuan ini adalah bagian dari proses menuju kesepakatan-kesepakatan tersebut. Sehingga memang sebaiknya kita ikutin saja terus seninya, alurnya, dan disinilah pada saatnya akan ketemu celah-celah. Karena yang namanya politik itu ada celah-celah psikologi. Dan kita memanfaatkan celah-celah psikologi itu. Ya, Cak Nusron, ini selain memanfaatkan celah-celah psikologi ya, Golkar juga tampaknya memanfaatkan peluang untuk membuka komunikasi ke koalisi perubahannya Anies Baswedan. Kami dengar sudah ada tawaran, bahkan PKS, Sekjen PKS mengatakan membuka peluang Ketua Umum Anda menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Artinya itu juga dijajaki oleh Golkar ya? Sampai saat ini tidak ada pembicaraan itu. Kita belum pernah ada berbicara masalah pilpres dengan PKS. Kalau yang namanya Pak Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan itu ya, saya pikir biasa lah. Namanya momen-momen kayak gini saling menggoda itu kan biasa. Momen-momen kayak gini. Jadi belum ada tawaran, belum ada pembicaraan baik dengan Nasdem. Kalau belum PKS belum, tapi dengan Nasdem bagaimana? Sebagai pengusung utamanya Anies. Tawaran sampai level sana belum ada. Sampai tawaran seperti itu. Kalau ada statement di luar itu kan biasa, goda-goda politik kan biasa. Kalau pembicaraan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Muhaimin, dengan Pak Erlangga, yang saya ketahui malah justru sudah ada dan sudah matang, sudah jauh lebih maju itu lebih konkret ya bertiga ini ya. Lebih konkret, lebih maju itu ya dibanding yang kabar-kabar yang Nana dengar tadi itu. Namanya juga kabar kan boleh-boleh saja. Tapi kabar yang kita dengar datangnya dari banyak petinggi ataupun dewa-dewa di Partai Golkar. Saya mau ke Mas Huda. Mas Huda, nanti malam Cak Imin ataupun Ketua Umum Anda Gus Ami akan bertemu dengan Pak SBY di Cikeas. Apakah ini membuka peluang mengajak Demokrat bergabung dalam koalisi besar atau bagaimana? Ya betul, nanti malam Gus Muhaimin silaturahmi dengan Pak SBY sekitar jam 19.00 di Cikeas. Ini bagian dari sama seperti Pak Erlangga, mungkin safari politik kita ingin menyapa semua kekuatan politik untuk ajak secara bersama-sama menatap Pilpres 2024 dengan semangat untuk saling kalau kan sudah punya tempatnya koalisi masing-masing. Jadi kalau berkompetisi, kita berkompetisi dengan sehat, kita suguhkan kepada publik bahwa elit kita menjadi bagian dari perekat politik masa depan kita yang lebih baik
di Indonesia ini ke depan. Berarti PKB tidak dalam posisi menawari Demokrat ataupun tertarik masuk ke dalam koalisi perubahannya Anies begitu ya Mas Huda? Kalau saya bisa simpulkan. Ya saya tidak tahu persis karena pertemuannya belum Mbak Rifana. Tapi kan biasanya sebelum pertemuan ada saja. pembicaraan dulu di internal partai. Enggak, dalam posisi supaya apa nih? nanti disampaikan. Dalam posisi kalau tadi kan Pak Cak Nusron mengatakan bertemu di Cikeas kan sama-sama menawari begitu ya. Ini masa PKB tidak menawari kalau ingin menggagas koalisi besar, apalagi tadi Ketua Umum Anda sudah mengatakan berharap agar Golkar dan PKB menjadi core ataupun inti dari koalisi besar. Datangnya ke Cikeas, Gus Muhaimin datang ke Cikeas ini apakah ingin menawari Demokrat bergabung dengan koalisi besar atau mungkin ingin bergabung ke koalisi perubahannya Anies Baswedan? 10 tahun PKB pernah menjadi bagian dari koalisi Pak SBY. Jadi pasti ada romantisme di situ. Gus Muhaimin dengan Pak SBY pasti akan ngomongin soal politik masa depan. Ya kita tanya Pak SBY bagaimana perspektif beliau menyangkut soal masa depan politik Indonesia. Jadi nggak ada tawaran ya Mas Huda ya? Bagaimana melihat kompetisi. Ya nanti kita lihat. Pertemuan dulu, tawar-menawarnya kira-kira ketemu. Ya oke lah, kalau bukan tawaran ada penjajakan lah bahasanya. Saya ingin disampaikan oleh Mbak Rifana, saya ingin merespon disampaikan oleh Pak Nusron tadi. Jadi sekali lagi kemesraan PKB Gerindra dan Golkar, saya meyakini Pak Erlangga dan teman-teman Golkar menghargai betul 1 tahun kami berkoalisi dengan Gerindra. Dan sampai hari ini hanya ada 2 nama yang kami usung untuk calon presiden dan wakil presiden. Namanya adalah? Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke, ini apa nih maksudnya? Dan ini saya meyakini Pak Nusron dan kawan-kawan, Pak Erlangga menghargai itu. Jadi kalau ada semangat bergabung, saya kira dalam rangka termasuk menghormati dan menghargai apa yang sudah dirintis setahun ini dengan Gerindra. Oke, itu artinya boleh bergabung bersama dengan Gerindra dan PKB, tapi harus menghormati kesepakatan ataupun agreement yang sudah dibuat bahwa ada kandidatnya ya ini Prabowo dengan Muhaimin. Jangan tiba-tiba bergabung kemudian mau minta posisi cawapres. Begitu kira-kira nih yang saya tangkap dari pernyataannya Mas Huda ya. Enggak, kita sama Pak Prabowo kan sudah satu keluarga. Oke. Ibaratnya Pak Prabowo sebagai suami, Pak Muhaimin sebagai istri. Masa Pak Nusron mau mengganggu sebagai pihak ketiga. Oke, itu tadi ini kerumitan yang disampaikan oleh Mas Hanta. Mas Hanta ini pernyataannya Mas Huda keras sekali loh kalau menurut saya bahwa 1 tahun KKIR, Gerindra dan PKB sudah bergabung. Kami harap Golkar harus menghormati apa yang sudah kami. Itu keras sekali loh Mas Hanta. Ini kerumitan yang Mas Hanta bilang itu ya. Yang saya maksud. Ya, itu yang saya maksud kerumitan. Kalau tidak berhati-hati, ini kerumitan tapi sekaligus kerentanan. Kalau tidak berhati-hati, justru bisa merusak hubungan koalisi. Tapi kalau ternyata berhasil kan bisa menjadi kekuatan besar. Nah, seperti saya katakan tadi, memang sejak awal Gerindra dan PKB seperti Mas Saiful Huda katakan tadi itu memang lebih awal. Nah, ini yang saya kira tantangannya di sana. Tapi sebelum ke cawapres, meskipun di sana soal yang paling krusial, yang terkonfirmasi adalah ini koalisi capresnya kelihatannya ada Prabowo Subianto. Meskipun kalau kita bicara Golkar maupun PKB ada potensi juga bergabung dengan Ganjar. Tapi saya lihat Ganjar dan PD Perjuangan tidak lebih besar mengharapkan bergabungnya Golkar dalam hal ini ke koalisi itu. Karena mereka sering mengatakan butuh nasionalis religius. Mungkin mereka lebih perlu P3 dan PAN. Nah, dalam konteks ini lebih realistis bagi Golkar, lebih potensial memang bergabung sama Pak Prabowo. Apalagi punya kedekatan dan kita lihat komunikasinya semakin intens Prabowo dengan senior-senior Partai Golkar. Apalagi Pak Prabowo juga alumni Partai Golkar juga. Saya kira punya kedekatan secara emosional. Meskipun tadi Nana juga sempat menyebutkan kemungkinan beririsan dengan koalisi perubahan yang saling tarik-menarik. Tapi di luar 2 tadi, koalisi perubahan, koalisi Ganjar, yang paling kita bisa baca, memang ini sedang bekerja upaya untuk memperkuat koalisinya Pak Prabowo. Kalau dalam istilahnya para politisi dalam koalisi ini, koalisi besar. Nah, ini yang saya kira yang sedang dibangun oleh partai-partai ini. Meskipun seperti Mas Nusron katakan, iyalah pastilah. Nanti bulan Oktober sudah selesai urusannya. Tapi kan kita bicara dinamika hari ini sampai dengan penutupannya itu Mas Nusron, pasti dinamis lah. Pasti Pak Erlangga membutuhkan ingin jadi cawapres, wajar dong kalau Pak Erlangga jadi cawapres. Itu pun sudah diturunkan dari keputusan DPP Golkar mengusung Pak Erlangga itu capres. Ya. Nah,
Gus Muhaimin juga begitu. Ada nama-nama juga nanti di luar beliau berdua sebagai ketua umum. Ada nama-nama di luar partai politik akan masuk wilayah cawapres. Nanti disinilah peran-peran mereka bisa jadi salah satunya akan jadi cawapres atau salah dua-duanya mengalah memberikan kepada orang lain jadi cawapres, kita tidak tahu. Inilah yang saya maksud adalah dinamikanya. Tapi yang paling penting, paling tidak potensi koalisi ini sudah punya lawan, kompetitor, kemungkinan bergabung. Dan satu lagi Nana, kemungkinan koalisi Pak Prabowo ini membangun koalisi besar. Tadi ada pertemuan 6 partai bersama dengan Pak Ganjar, itu kecil kemungkinannya per hari ini. Kenapa makin kecil? Karena elektabilitas Mas Ganjar dan Prabowo sama kuatnya, kompetitif. Yang kedua, sehingga mereka semakin kuat, kecuali salah satu turun. Ada yang mengalah jadi cawapres, mungkin bergabung. Yang kedua, kalau Anies Baswedan tiba-tiba elektabilitasnya trennya naik, nah itu juga memaksa membangun koalisi besar, koalisi partai-partai dalam pemerintahan. Nah per hari ini kita tidak melihat potensi itu. Kedua-duanya berpotensi menang, bahkan di putaran kedua sementara yang berpotensi Prabowo dan Ganjar. Ini yang menyebabkan Pak Jokowi relatif merasa aman kalau ini yang akan bertarung. Nah tinggal yang menarik untuk dibaca ya manuver ya, seperti judul diskusi kita ini, Golkar dan PKB sebenarnya yang sedang berusaha menggeser beberapa partai. Ini masih dinamis. Oke, Mas Hanta singkat saja. Tapi kalau kita banyak mendengar informasi ini sebetulnya hanya silaturahmi saja, ingin memberikan pesan politik begitu dari Golkar dan juga PKB. Silaturahmi ya pasti normatifnya. Tapi dua hal, mereka partai-partai ini memang sedang melakukan komunikasi politik satu sisi. Ini mengirim pesan bargaining nggak? Juga sedang meninggikan posisi tawar High juga. Call, ya? Golkar dengan mana posisi tawarnya makin tinggi. Oke. PKB juga begitu. Pak Erlangga, Mas Nusron ini bisa bikin poros sendiri. PKB juga bisa poros sendiri di luar poros-poros yang kita sebut. Artinya posisi tawarnya kalau bicara soal boarding pass, soal tiket partai, mereka adalah partai-partai yang cukup menentukan peta koalisi. Jadi kedua partai ini baik Golkar dan juga PKB sedang melakukan manuver-manuver, terutama Golkar ya, sebagai partai terbesar kedua di tanah air perlu memberikan pesan politik ataupun warning begitu ya untuk high call ataupun penawaran tertinggi karena sampai saat ini kesulitan. Kira-kira gitu kata Mas Nusron. Ya karena ini kesulitan sekali kayaknya mendapatkan pasangan begitu. Tapi kita tunggu nanti ujungnya manuver Golkar akan berlabuh kemana karena kita dengar ada beberapa pertemuan politik yang sedang digagas juga oleh Golkar dengan koalisi perubahan. Nanti kita lihat sama-sama. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Nusron Wahid, politisi Partai Golkar, ya. Oke, terima kasih. Wasekjen PKB, Mas Saiful Huda dan juga Mas Hanta Yuda.